Orang yang menghindarkan diri dari dosa-dosa besar akan dijamin oleh Allah dijaga dari dosa-dosa kecil. Saya ulang, orang yang berusaha menghindarkan diri dari dosa besar, maka akan dijaga oleh Allah dari dosa-dosa kecil. Jadi kalau yang kecil saja sudah tidak bisa dilakukan, maka bagaimana dengan yang besar? Quran surah keempat An-Nisa ayat 31. Quran surah keempat ayat 31. Posisi paling kanan dari atas agak sedikit ke tengah. In tajtanibu kabaira, jika kalian bisa menjauhi kabair. Perhatikan bagaimana Quran mengungkapkan kalimatnya, bukan kibar tapi kabair. Quran surah keempat ayat 31. In tajtanibu, jika anda bisa menjauhi, in menggunakan in kalimatnya, tajtanibu. Awas teman-teman, hati-hati ya, awas hati-hati. Ada yang menggunakan idza, ada yang menggunakan in, itu beda. Sama-sama huruf syarat, menunjukkan kepada syarat. Tapi kalau menggunakan kata idza, ini menunjukkan sesuatu yang lebih cepat, mudah dilakukan, dan sifatnya pasti ya, sifatnya pasti. Baik. Misal kita gunakan idza misalnya, idza jaa nasrullah wal fath, jika telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan yang akan diraih orang-orang Islam. Sifatnya pasti, Allah yang akan berikan, mudah untuk diraih dan cepat waktunya. Jadi begitu orang-orang Islam dulu mendambakan kemenangan, bisa kembali ke Mekah untuk ibadah, Allah turunkan ayat ini menggunakan kata idza. Ini artinya sesuatu itu bisa mudah didapatkan, kemudian datang pertolongan Allah untuk mewujudkannya. Sifatnya cepat. Jelas di sini? Tapi kalau menggunakan in, ini menunjukkan tidak mudah untuk melakukannya. Saya ulang, tidak mudah untuk melakukannya. Dan seringkali orang terjebak, maaf, ke dalamnya, sulit untuk menghindarinya. Ya. Jelas di sini? Artinya apa? Ketika Allah memulai ayat ini dengan kalimat in, kemudian disandingkan dengan kata tajtanibu, jauhi. Lalu setelah itu apa yang dijauhi? Kabair. In tajtanibu kabair. Ini menunjukkan ada perbuatan-perbuatan kabair yang tidak mudah untuk dihindari dan seringkali orang terjebak di dalamnya. Tapi kita mesti berusaha untuk menghindarinya. Jelas? Baik. Ma tunhauna anhu, apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari mengerjakannya, Masya Allah. Yukaffiru ankum sayyi'at. Allah akan berkenan, Masya Allah, menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa kecil yang mungkin dia kerjakan. Kalimatnya menggunakan yukaffir, kaffara, menghapus. Kalau menghapus itu, mohon maaf, ketika anda hapus, semuanya terhapus atau pelan-pelan? Pasti pelan-pelan. Mustahil ada orang menghapus misalnya sekali gerak, habis semua. Pasti sisi yang ini hapus dulu, ini hapus dulu, ini hapus dulu. Ini ingin menunjukkan isyarat bahwa dalam kehidupan kita pun kadang-kadang kita tidak sadar dengan dosa-dosa kecil. Keluar dari sini, begitu lewat, mata salah lihat, kan? Begitu keluar harusnya dilihat yang baik-baik, yang kelihatan orang olahraga. Ada perempuan lewat, auratnya terbuka gitu kan, lewat, nggak sengaja anda lihat misalnya. Ya, baik, itu salah. Karena yang boleh dilihat hanya yang baik-baik. Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, kalau melihat yang tidak baik cepat palingkan. Berapa cepat anda bisa memalingkan itu? Kan? Makanya ketika pernah terjadi di zaman Nabi, terlihat sesuatu yang tidak baik, Nabi palingkan wajahnya, cukup. Yang pertama itu tidak sengaja, selanjutnya setan. Baik, jangan menafsirkan berlebihan. Berarti yang pertama itu ukurannya berkedip. Masa panjang saya tidak berkedip boleh misalnya kan? Nah itu bermasalah di situ. Bahkan di handphone, berapa kali anda lihat handphone dalam sehari? Berapa kali muncul tayangan yang tidak baik? Mata sudah salah, telinga sudah keliru. Nah orang-orang yang terbiasa menghindari dosa-dosa besar, maka setiap dia melakukan kesalahan-kesalahan kecil ini, maka Masya Allah, dia akan tergerak untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya dalam bentuk penjagaan melakukan dosa-dosa kecil. Begitu hadir misalnya, maaf ya, anda datang, lihat handphone, muncul gambar yang tidak baik, Allah akan cepat palingkan. Anda datang ke tempat yang di situ misalnya ada kalimat yang tidak baik, ada orang sedang gibah, ada tayangan yang tidak baik, anda cepat akan tinggalkan.
Itu diantara bentuk penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang-orang senang meninggalkan dosa besar, maka dosa kecilnya akan dijaga oleh Allah untuk tidak dilakukan. Silakan antum cek. Semakin Anda meningkatkan takwa kepada Allah, pasti ini akan terjadi. Anda nggak akan senang dengan yang tidak baik. Lihat yang tidak bagus, Anda palingkan. Dengar yang tidak baik, Anda hindari dan sebagainya. Kalau Anda sudah bisa mendapatkan yang seperti itu tandanya iman Anda sedang dalam level yang cukup baik. Tapi kalau yang pada yang kecil saja Anda anggap terbiasa, itu tandanya ada sesuatu yang harus diperbaiki. Cek pulang ke rumah, lihat ada di mana tempat kita. Paham sampai sini? Jadi teman-teman sekalian, anugerah yang bisa kita dapatkan selain menghindarkan diri dari amalan yang merusak, juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahkan kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin kita pernah kerjakan. Karena itu, kita harus cepat kenali apa di antara amalan-amalan itu, seperti apa cara menghindarinya, yang dengan itu insya Allah kita mendapatkan ampunan, rahmat dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di dalam orang-orang yang mendapatkan hal demikian.